Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Di sini ada sebuah mesin bit injeksi BTFI yang berkode KZL ya, starter kasar. Nah, karena dia ini masih ada dinamonya ya, menggunakan dinamo starter. Nah, oke, ini apa permasalahannya ya? Ada hal yang luar biasa di sini. Yang belum kita lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke. Jadi awal mula motor ini datang ke bengkel dengan permasalahan itu ngebul dan suara mesinnya itu agak kasar. Nah, oke ya. Jadi langsung saya cek, bongkar, turun mesin, pisahkan mesin ya, bongkar head, lalu bongkar blok piston. Nah, bener ya, memang ringnya itu sudah aus. Jadi untuk yang ngebul itu masih bisa diganti ring aja ya, karena ada di bagian linernya masih bagus, bisa diganti ring. Nah, cek stang seher, yang piston ini oblak ya, yang piston ini oblak udah aus. Jadi saya hubungi sama yang punya untuk mengonfirmasi ini gimana stang sernya, mau diganti atau enggak. Nah, baru kata yang punya dia minta diganti aja sekalian. Nah, oke, sampai di sini aman saja ya, aman. Bongkar magnet. Nah, karena ini mau belah mesin ganti tang ser, kita juga bongkar CVT ya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah bongkar magnet, bongkar CVT. Nah, jadi saya agak kaget juga nih, bukan agak kaget tapi ya kaget juga lah. Nah, ada penampakan seperti ini. Ini gimana ini coba? Aduh, ya. Pantes lah keluhan yang punya juga ini starternya itu susah. Sudah pasti ini baling. Ya, sudah pasti kruasnya itu baling. Jadi dia tuh untuk di bagian starter itu susah. Kadang nyangkut, kadang enggak. Nah, ini seperti ini. Ini kenapa bisa sampai seperti ini ya? Baru kali ini jumpa kasus seperti ini, sampai di gelas-gelas seperti ini. Aduh, ya, luar biasa ya. Sampai di gelas seperti ini. Padahal masih banyak lagi cara lain. Bisa dibikin drat ulang ya, dibagusin tanpa harus dilas seperti ini. Nah, kalau sudah dilas seperti ini, jadi konsumen yang rugi. Ya, pemilik motor yang rugi. Kenapa dibilang rugi? Nah, suatu saat akan mengganti ruler ya. Karena kan penggantian ruler itu nggak terlalu lama. Nah, jadi itu susah mau bukanya karena sudah dilas-las seperti ini. Sudah dilas ya. Tuh, jadi untuk teman-teman para mekanik lah ya, janganlah sampai seperti ini. Carilah cara lain ya. Jangan sampai seperti ini dibikin. Nah, dan satu lagi kata konsumennya, kata yang punya motor ini ya. Setelah saya bongkar, langsung saya tanyakan kepada yang punya motor, "Bang, apa ini memang dilas?" Kata yang punya, "Enggak bang, saya nggak tahu." Nah, berarti ini bengkel yang ngelas ini dia nggak mengkonfirmasi sama yang punya ya. Nah, jadi dia main hajar aja lah sendiri tanpa mengkonfirmasi sama yang punya motor. Nah, jadi yang punya motor nggak tahu nih kalau ini dilas. Nah, susah kan kalau seperti ini. Jadi yang punya motor setelah saya kasih tahu, dia sedikit marah lah. Nah, apa memang dilas bang? Ya langsung saya videokan, langsung saya kirim. Nah, dia langsung terheran, kok bisa dilas? Padahal dia nggak tahu ini, nggak ada, dia nggak ada suruh las ya.
Dia juga nggak tahu ini di bengkel mana dia ngelasnya, karena baru inilah, karena kemarin-kemarin bongkar untuk servis BT, motornya ditinggal. Nah, jadi malam dia mau balik ke bengkel sana karena katanya bengkelnya tutup. Nah, jadi dibawa ke bengkel saya karena saya yang buka ya. Bengkel saya buka, jadi dibawa kemari. Nah, jadi seperti ini kejadiannya. Nah, terus saya konfirmasi, "Bang, ini gimana? Mau ganti kruas atau dibenerin, dibubut ulang, dibikin drat baru?" Nah, terus yang punya bilang, "Untuk kruas baru itu harganya sekitar berapa, Bang?" Nah, untuk kruas baru komplit satu set itu di harga kurang lebih 500 sampai 600 ribuan ya. Nah, itu. Nah, karena kan tiang sernya udah kena juga, udah oblak. Jadi bisa saja, Bang, sekalian. Nah, jadi dia berpikir, nanti Bang saya kabarin lagi. Nah, oke. Jadi ini belum saya bongkar dulu. Menunggu keputusan dari dia dulu. Nah, setelah ada keputusan dia bilang, "Udah Bang, beneri aja, dibubut ulang." Ya, jadi dia minta dibubut ulang. Karena biaya dia itu nggak cukup katanya. Karena kan mau ganti ring lagi sama servis yang lain-lain nih. Ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dia juga nggak tahu ini. Ini nggak tahu kerjaan siapa, kerjaan bengkel mana ya. Nggak tahu karena dia benerin motor nih suka pindah-pindah. Nah, jadi mana yang sempat ya dia masuk. Dia nggak netap. Nah, oke teman-teman. Jadi ini untuk estimasi biayanya ya untuk tang seher itu di harga 150 ribuan gitulah, 150 ribuan. Dan untuk bubut ini sekitar bubut ulang ya, bilas, timbun ulang, dibikin drat baru, beli mur baru, mur originalnya, mur penguncinya ya, dan ini juga ganti baru karena ini udah parah, udah kena alas-alas. Nah, ini baru, tapi untuk giginya ini enggak. Untuk gigi starternya kita pakai yang originalnya aja supaya mudah di starter. Karena pengalaman saya kalau gigi ini ganti baru ya, ganti baru nggak ori, itu nggak enak. Starternya itu susah, kadang starternya nyangkut karena gigi besarnya ini nggak ori ya. Jadi bisa dipakai ini. Yang diganti cuma lawan gigi engkol, mur mur penguncinya, lalu ringnya ya. Lalu ini dibubut ulang, ditimbun, baru dibikin drat baru. Nah, ini sekalian kurasnya dicenter ulang supaya kurasnya nggak baling, starternya bisa gampang ya. Nah, untuk tang share ganti, untuk ring piston juga ganti. Dan ini kita belum tahu cek rulernya ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini mau lanjut, kita bongkar dulu. Ini sepertinya agak susah juga bongkarnya nih ya. Oke guys, jadi ini kita buka dulu, kita bongkar menggunakan gerinda ya. Ingat, harus hati-hati nih untuk gerinda ini ya. Gunakan keamanan kacamata ya supaya nggak mercik ke mata. Oke, langsung kita kerjakan.
Nah guys, jadi seperti ini ya. Jadi itu, nah ini aus ya juga. Duh, parah sekali nih. Parah nih, parah. Nih, ini masih belum tahu ini. Apa masih bisa dibenerin ya? Nggak tahu. Ini kita antarkan ke tukang bubut nantinya. Kalau katanya bisa, ya bisa ya. Tapi kalau katanya nggak bisa, terpaksa ganti kruas satu set. Nah, kita buka dulu. Duh, dan untuk kondisi rumah ruler itu parah ya oblaknya ya. Nah, makanya ini juga menyebabkan suaranya kasar saat di stasioner ya, langsam. Suara klek 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 klek. Nah, seperti itu. Jadi ini suaranya. Ya oblak. Nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya motor. Ini seperti apa, maunya gimana? Mau diganti atau enggak ya? Karena ini juga menyebabkan suara kasar. Kita bongkar dulu, cabut. Wah, dan untuk rulernya ini udah pakai racing ya. Udah nggak orinya lagi. Nah, bisa jadi ini saya simpulkan ini sudah bolak-balik bongkar ya, bolak-balik bongkar, ganti ruler, gonta-ganti ruler ya, cari yang pas. Nah, kemungkinan murnya ini dol karena bolak-balik bongkar pasang ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, bongkar pasang itu nggak ada masalah kalau caranya itu benar ya, nggak ada kesalahan. Nah, kalau caranya itu benar, masang murnya juga benar, lurus, nggak diketok-ketok, nah itu nggak mungkin terjadi seperti ini. Pasti aman-aman saja kok. Ya, ini guys. Aduh, oke lah. Ini mau kita bongkar dulu. Ini kita antar ke tukang bubut. Nanti gimana kelanjutannya ya? Apa bisa dibenerin? Apa enggak? Kalau nggak bisa dibenerin, terpaksa ganti kruas komplit satu set. Ya, oke teman-teman. Ikuti terus video saya. Ya, nantikan untuk video selanjutnya. Yang terutama jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, terus ikuti video saya. Terima kasih sudah menyaksikan.